seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan di balik duka. Shalom, selamat malam pemuda-pemudi Rayon Letona. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini Jumat 19 Juni 2020. Saya percaya bahwa sekalipun keadaan atau kondisi kita saat ini masih diliputi oleh pandemi COVID-19, tetapi hati kita semua, terutama hati para pemuda-pemudi, pasti tetap bersukacita. Karena sekalipun ibadah yang kita adakan pada saat ini secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan merindukan kita untuk boleh menikmati akan hadirat-Nya. Karena itu saya mengajak kita semua, pemuda-pemudi Rayon Letona, untuk bersama-sama kita masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Baik, pemuda-pemudi Rayon Letona yang diberkati Tuhan, kembali lagi pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk berteduh diri di hadirat Tuhan, untuk mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita, untuk kita sama-sama membuka hati kita untuk siap menerima akan benih firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan ketika Engkau memperkenankan kami untuk boleh menikmati akan sukacita di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari sekalipun kondisi atau keadaan kami masih terhalang oleh pandemi COVID-19, namun hati dan jiwa kami Tuhan tidak terhalang oleh apapun, melainkan hati kami bawa untuk Engkau kuatkan dengan benih-benih kebenaran firman-Mu Bapa. Karena itu pada saat ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, penuhilah akan setiap hati batin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Bapa. Biarlah setiap benih firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun keadaan dunia ini semakin memburuk, iman dan pengharapan kami akan Yesus Kristus semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, mari berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa
bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, dilanjutkan dengan pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita dengan perikop nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Baik, salam. Selamat malam pemuda-pemuda Kristen Rayon Otona yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini saya beri satu tema kecil yang berkata, tentukan pilihan. Saya percaya bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan kebahagiaan hidup kita ke depan ditentukan oleh pilihan kita saat ini. Jikalau kita memilih untuk bahagia, pasti kita akan bahagia. Karena orang bilang bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Jadi kalau pilihan kita adalah bahagia, pastinya setiap persoalan, penderitaan, tantangan atau apapun itu tidak akan pernah merusak kebahagiaan kita. Karena pilihan kita adalah bahwa kita mau bahagia, otomatis pasti kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi ketika ada tantangan yang kendati pun kita rasa itu berat sekali, dia tidak akan pernah merusak jalan pikiran kita untuk membawa kita terhanyut dalam penderitaan atau tantangan itu. Tetapi jikalau pilihan kita ditentukan oleh orang lain, ataukah karena kita mengikuti orang lain, pasti ujung-ujungnya kita akan menyesal. Dan lebih parahnya lagi, kita pasti akan menyalahkan orang lain atas keadaan yang kita alami. Adik-adik muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah cerita. Cerita ini sedikit menarik. Cerita ini
tentang seorang pria yang meninggal dan bertemu dengan Rasul Petrus di gerbang surga. Sang pria ini menyadari akan kebijaksanaan dan pengetahuan Rasul Paulus. Karena itu dia mengajukan satu pertanyaan kepada Rasul Paulus. Dia bilang begini, sudah bertahun-tahun saya tertarik dengan dunia kemiliteran. Katakanlah kepada saya, siapa jenderal terhebat sepanjang masa? Petrus dengan tangkas menjawab, oh, jawabannya itu mudah. Orang yang Anda maksud ada di sana. Dan sang pria ini mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjukkan oleh Petrus. Seketika dia menjawab, kamu keliru. Orang itu semasa hidupnya di dunia adalah seorang pekerja biasa. Lalu Petrus berkata, itu benar. Dan dia menyambung, Petrus menyambung, namun ia dapat menjadi jenderal terhebat sepanjang masa andai kata ia memutuskan untuk memilih menjadi seorang jenderal. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita menjadi apa saja, kita bisa menjadi apa saja, menjadi siapa saja, itu semua tergantung dari pilihan kita. Adik-adik muda yang diberkati, setiap hari kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Dan Tuhan telah memberi kebebasan kepada kita untuk memilih dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depan kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Ayat 9 dia katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Luar biasa ya. Tuhan kasih kita kebebasan. Tuhan kasih kebebasan kepada pemuda dan juga pemudi. Bebas melakukan 3 hal seturut dengan pasal ayat 9. Yang pertama, bebas untuk bersukaria dalam kemudaanmu. Terus yang kedua, bebas menuruti keinginan hati. Dan yang ketiga,
bebas mengikuti pandangan mata. Pasti ketemu sana, Tuhan kasih ketemu kebebasan. Tuhan tahu bahwa masa muda itu hanya sekali. Karena itu Tuhan sone mau mengekang anak-anak muda. Tapi Tuhan memberikan kebebasan kepada anak muda. Tetapi kebebasan yang dia berikan ada di tetapi. Dia tetapi paling sonde enak. Tetapi hanya berapa huruf? 6 huruf mapu sonde enak Dia bilang, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Dia memberikan kebebasan kepada pemuda-pemudi, tetapi juga dia memberikan peringatan yang keras. Jadi kalau kita omong ke hari-hari begitu, pasti kita sering bilang begini, lu buat nanti lu akan terima dia perkara. Dia hukuman tuh pasti ada. Sama juga dengan yang firman Tuhan. Salomo menuliskan nasihat bagi pemuda-pemudi ini. Saya rasa bahwa ini bukan satu kebetulan. Dan saya percaya bahwa bukan saya saja, tapi saya yakin adik-adik sekalian juga percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan itu Tuhan su tahu, Tuhan su atur. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya sempat berpikir begini, pasti Tuhan tahu bahwa di era modern yang akan datang, anak-anak muda pasti akan tergantung pada gadget, main game, lihat film-film porno, pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Dan jauh sebelum itu terjadi, nasihat ini sudah dia tuliskan. Jadi mau kasih tahu begini, kata-kata ke dunia sudah bapak. Memang ketemu bapak artinya bapak dunia. Beta su omong selalu main itu HP itu ada di waktu. Besu omong selalu urus kerja dulu baru main HP. Be omong semua dengar toh. Jadi sekarang HP hilang kok sonde, HP rusak kok sonde. Kalau hidup hanya fokus di itu HP sana. Sama juga dengan Tuhan. Dia kasih kebebasan. Lu bersukaria di masa muda. Lu boleh menikmati segala sesuatu yang menurut pandangan mata itu bagus, keinginan mata itu lu boleh nikmati. Lu pun keinginan hati untuk melakukan apa saja lu boleh buat. Tetapi lu harus ingat bahwa segala sesuatu itu akan lu bertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, kalau ketemu berbicara tentang pengadilan berarti ada hukuman ya. Di pengadilan pasti ada hukuman. Jadi kalau seandainya ketong bebas
Karena kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, terus kita pergunakan kebebasan itu tanpa didasari dengan rasa takut akan Tuhan, dengan satu pemikiran bahwa muda ini hanya sekali tunggu tua dulu baru bertobat. Syukur-syukur kalau Tuhan kasih kesempatan untuk potong hidup sampai potong tua. Maka kalau belum tua justru meninggal. Karena mana sih? Apa yang mau potong rubah? Sony ada. Karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Karena Dia bilang, ketika kamu setia, aku setia. Ketika kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Tapi saya percaya bahwa pemuda-pemudi di Raino Etonan sonde seperti pemuda-pemudi yang ada di luar sana. Dan itu terbukti bahwa sekalipun di tengah pandemi seperti sekarang ini, pemuda-pemudi Etona masih berupaya dengan daya, dengan keterbatasan yang ada, untuk boleh mengadakan ibadah secara online seperti saat ini. Tujuannya hanya satu, agar keadaan yang terjadi saat ini tidak melemahkan iman anak-anak muda Kristen lainnya. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, ada sebuah cerita. Sebenarnya ini sih cerita nyata. Beta juga karena browsing jadi beta naik baca karena ini berita nih. Kisah hidup seorang perempuan bahwa di sebuah konferensi mahasiswa pada satu universitas di Amerika Serikat, ada seorang perempuan yang tadi saya katakan itu. Dia didaulat untuk memperkenalkan diri. Dan dia bangun mengumpulkan tenaganya untuk berdiri, memperkenalkan dirinya dari latar belakang keluarga yang miskin, keluarga yang tidak dipandang, tidak dianggap. Dia berdiri dan dia bilang, saya adalah seorang anak haram dari seorang ibu yang bisu dan tuli.
Ibu saya diperkosa sampai hamil. Dan saya dilahirkan tanpa mengenal siapa ayah saya. Dia bilang bahwa kehidupan mereka itu sangat terbatas. Miskin yang sangat ada aturan. Dan dalam keadaan itu memaksa dia di umur yang masih belia, dia harus bekerja, membantu ibu mama, sebagai seorang buruh kasar di salah satu pabrik kapas. Ketika dia bekerja, dia menggerutu. Dia bilang, saya sangat membenci keadaan saya saat ini. Dia bilang, saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa saya harus dilahirkan dalam keadaan yang seperti ini? Kenapa saya tidak hidup seperti anak-anak lain? Dia terus menyalahkan dirinya. Sampai satu hari dia berbicara dengan hati nuraninya. Dia bilang, Azie, tahukah kamu bahwa hidup adalah indah? Mau tetap seperti ini atau mau keluar dari keadaan ini? Pilihan ada di tanganmu. Perlu kamu tahu bahwa rancangan Tuhan bagi setiap anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Dan akhirnya dia memilih keluar dari rasa kecewa, rasa tidak berguna, rasa dikucilkan, dan dia bangkit. Singkat cerita, dia mulai berkomitmen, bertekad untuk bekerja dengan giat, membiayai kehidupannya, pendidikannya, dan juga ibunya. Dia bekerja tanpa merasa lelah. Dia bekerja tanpa merasa tanpa pengeluhan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia mau menepati pilihannya, bahwa dia tidak mau hidup dalam ketidakbergunaan, keterpurukan, tapi dia mau bangkit. Dan adik-adik muda tahu dia itu siapa? Dia adalah Azie Taylor Manton, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Dari cerita ini, pesan moral yang mau disampaikan kepada kita, bahwa sebagai anak muda, jangan sekali-kali kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tapi lepaskan dan merdekakan diri kita dari rasa itu. Jangan kecewa terhadap orang lain, jangan kecewa terhadap keadaan, apalagi gengsi. Beta sarjana, besar-besar suruh bejual ikan, besarjana suruh begrab. Jangan salahkan keadaan.
Tapi mari kita bangkit, berjuang, dan peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Jadi kalau sampai kita diperhadapkan pada pengadilan terakhir yang dikatakan dalam ayat 9 bagian terakhir, kita didapati menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik muda yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan sama-sama melihat apa tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Salomo melalui kitab pengkhotbah ini kepada kita. Yang pertama, dia bilang, pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena masa muda kita hanya sekali. Bersukacitalah, bersukarialah dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kesadaran bahwa sukacita yang kita lakukan harus bersumber pada Tuhan. Jadi sekalipun kita bersukacita dengan hal-hal dunia, Tuhan bilang dalam pasal 12 ayat yang pertama, ingatlah Pencipta. Jadi bukan saja boleh, tetapi ada batas-batasan, dan yang lebih utamanya lagi harus melibatkan Tuhan. Yang kedua, ayat 10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Yang kedua, ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pergunakan waktu hidup kita untuk bangkit dari keterpurukan seperti cerita yang saya sampaikan tadi. Jangan terlalu bersedih. Dan jangan terlalu mau stres oleh karena penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena semuanya itu sia-sia. Seperti ada satu tokoh ulama muslim, kemarin ada yang share di grup. Saya suka dia penceramah, dia bilang begini, hidup kita manusia itu seperti es batu, digunakan atau tidak digunakan tetap akan mencair. Jadi ayat 10 ini, kita mau tetap bersedih atau memilih untuk bangkit, mempergunakan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi berkat, atau mau seperti es batu yang sudah digunakan tapi mencair.
Yang ketiga yang seharusnya menjadi yang pertama adalah jangan pernah melupakan penciptamu pada masa mudamu. Jangan pernah melupakan Tuhan. Seperti dalam kitab Yakobus, kalau beta salah, ada satu bagian firman Tuhan yang berkata, libatkan Tuhan dalam rencana. Jadi kita harus mengingat bahwa setiap pilihan yang kotong ambil, setiap keputusan yang kotong ambil harus berdasar pada Tuhan. Karena kalau tidak, berarti semuanya itu sia-sia. Karena kalau kita baca di pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat 8, itu semua Tuhan yang kesia-siaan. Dan terakhir dia bilang, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi sekarang pilihan ada di tangan. Ketong mau bilang ketong jo, atau setua, mau bilang apa? Jalani sesuatu. Tinggal minta kekuatan dari Tuhan kau hadapi. Kok masih muda susah pilih nah. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang terlambat. Tetapi mari menggunakan kata tapi di depan. Sehingga menjadi motivasi atau dorongan bagi ketong, bagi adik-adik muda sekalian untuk menentukan pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman yang telah kita dengar bersama hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, untuk firman kebenaran-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami di hari ini. Hamba menyadari bahwa hamba yang berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu adalah hamba yang terbatas. Tetapi hamba percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Karena itu dengan segala kerendahan hati hamba mohon ya Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu penuhi akan setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam diri kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kuasa-Mu tetap tinggal dalam hati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terutama setiap tingkah laku, perbuatan kami, anak-anak muda yang ada saat ini, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Dan biarlah Tuhan, setiap tingkah laku, perbuatan kami boleh terus dituntun oleh Roh-Mu yang kudus,
sehingga kami boleh terus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui tingkah laku, tutur kata, dan juga perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Engkau tanam taburkan setiap benih-benih ini dalam hati kami, dan Engkau tutup bungkus semuanya di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga malam hari ini kami tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami boleh kembali dengan kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap